Barbarossa, pahlawan angkatan laut Muslim Utsmani. Ketika Andalusia jatuh ke tangan pasukan salib, maka terjadi pembantaian besar-besaran oleh pasukan Kristen kepada umat Islam. Melihat hal itu, Kekhilafahan Utsmani tak tinggal diam. Sultan Salim I melakukan misi penyelamatan. Panglima Angkatan Laut yang terdiri dari kakak beradik Aruj dan Khairuddin bin Yaqub pun mendapat tugas tersebut. Misi ini harus dilaksanakan dengan diam-diam namun mematikan karena harus berhadapan dengan kekuatan laut musuh yang berlapis-lapis. Terdiri dari Spanyol, Portugis, Italia, dan armada laut Santa John. Kakak beradik itu memimpin armadanya sendiri melintasi laut Mediterania menuju laut tengah Andalusia. Dalam misi tersebut, jika berhasil lolos dari blokade angkatan laut musuh, harus sesegera mungkin melakukan penyergapan di daratan dengan cepat, tanpa boleh sedikit pun bocor. Mereka juga harus menemukan tempat pembantaian. Misi penyelamatan ini harus selesai dalam semalam. Jika tidak, musuh akan tahu sehingga beresiko besar. Orang-orang yang diselamatkan itu juga harus berada dalam kapal yang tertutup rapat sebelum matahari terbit. Jika tidak, mereka semua akan berubah menjadi buta seketika. Ini karena mereka telah disekap di ruang bawah tanah bertahun-tahun. Kalau terkena sengatan sinar matahari secara mendadak akan membutakan mata mereka. Akhirnya, mereka pun berhasil menyelamatkan umat Islam dan membawanya ke Aljazair. Tapi setelah berhasil selamat di lautan hingga mendarat di pantai Aljazair, ternyata misi belum usai. Di daratan Afrika tersebut, mereka berhadapan dengan Spanyol yang menguasai sebagian besar wilayah Aljazair. Karenanya, mereka harus bertahan dengan membangun benteng dengan sumber daya yang amat terbatas. Setelah pasukan mengeluarkan ribuan tahanan, mereka masuk ke kota Campania, kemudian merebut Pulau Capro serta Procida yang sebelumnya membombardir pelabuhan di Teluk Napoli. Lalu mereka mencapai Lazio, membombardir Gaeta dan mendarat di Villa Santa Lucia, San Isidoro, Sperlonga, Fondi, Terracina, dan Ostia pada Sungai Tiber. Mereka kemudian berlayar ke selatan dan mencapai Ponza, Sicilia, dan Sardinia untuk menaklukkan benteng Tunisia lalu bergerak ke Aljazair. Misi penyelamatan ini pun berhasil dengan gemilang dan menjadi tamparan keras terhadap tentara salib. Karena itu, sebagian sejarawan menyebutkan Crusader tak mendapatkan balasan setimpal atas kekejamannya di Andalusia hingga terjadinya misi tersebut. Atas keberhasilan itu, nama Aruj serta Khairuddin menjadi perbincangan di kalangan umat Islam atau Kristen. Lalu keduanya pun dikenal dengan sebutan Barbarossa. Barbarossa berasal dari kata Baba Aruj yang artinya Bapak Aruj, sebuah panggilan kehormatan masyarakat kepada sang kakak Aruj. Dari situlah nama mereka tenar, yakni Babarus atau Barbarossa. Setelah Barbarossa syahid di sebuah peperangan besar melawan Spanyol, sang adik Khairuddin tetap melanjutkan perjuangannya dan menggunakan gelar Barbarossa untuk dirinya, sehingga dalam sejarah dikenal nama Khairuddin Barbarossa. Lalu pada tahun 1519, Khalifah mengangkat Khairuddin sebagai Bakhlair Baik atau wakil khalifah untuk wilayah Aljazair dan sekitarnya, termasuk dapat tugas untuk memimpin pasukan-pasukan elit Utsmani, Janissary. Kemudian terjadi pertempuran di Pulau Penon, Maroko. Spanyol mencoba merebut Aljazair kembali pada 1529. Armada Spanyol berhasil ditaklukkan dalam 20 hari. Khairuddin menyisir pantai Afrika dan menaklukkan Tunisia pada 1531. Pada tahun 1538, Paus Paulus III mengorganisir pasukan tempur yang terdiri dari orang-orang Spanyol, Malta, Genoa, Venesia, maupun negara-negara kepausan. Mereka ini diberi nama Liga Suci dan dipimpin oleh Laksamana Andrea Doria.
Mereka memiliki misi untuk mengalahkan Barbarossa dan armada Utsmaniyah. Dalam pertempuran Preveza ini, Barbarossa pun menang telak atas Andrea Doria. Namun sayangnya Andrea tidak dapat ditangkap. Armada Barbarossa menenggelamkan 10 kapal Liga Suci, merebut 36 lainnya, dan membakar 3 tanpa kehilangan 1 gelai pun. Mereka juga menangkap sekitar 3.000 pelaut Kristen. Meski demikian, 400 pasukan Barbarossa juga tewas dan 800 lainnya terluka. Keesokan harinya, walau mendapat desakan dari kapten lainnya agar tetap bertempur, Andrea memerintahkan orang-orang yang selamat dari armada Liga Suci untuk mundur. Dan tahun 1546, dalam usia 78 tahun, Khairuddin Barbarossa memimpin pasukan untuk merebut Malta dari tangan Knight of St. John dari Britania Raya. Tapi dalam pertempuran itu, Khairuddin gugur lalu dimakamkan di Istanbul, Turki. Barbarossa adalah pahlawan Islam yang jasanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah. Namanya akan harum di sepanjang wilayah pantai Afrika, dari Maroko, Libya hingga Aljazair. Di Turki, ia disejajarkan dengan pahlawan-pahlawan besar Muslim seperti Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni. Tapi sebaliknya, di mata umat Kristen Eropa, keduanya dianggap sebagai momok yang menakutkan. Mereka sangat membenci keduanya, sehingga citranya dibuat buruk, baik dalam cerita-cerita rakyat, tulisan sejarah, bahkan perfilman. Mereka menggambarkan keduanya sebagai bajak laut yang jahat dan haus darah.